Selamat pagi, Shalom. Dan bersama kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya pada pagi hari ini. Biarlah kita semua mempersiapkan hati pendengaran kita, dan biarlah melalui firman kita semakin percaya, kita semakin melihat bahwa kuasa-Nya boleh terus nyata dalam kehidupan kita. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, nampak suram. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus
takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Tiba saatnya saat ini Bapak, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau urapi Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami hari ini Tuhan. Biar kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu turun atas beliau Tuhan. Kami juga percaya Engkau memberkati kami semua yang ada di sini, sehingga apa yang Tuhan sampaikan nanti akan melekat erat masuk dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saya perlu sampaikan hal yang berkait dengan pelaksanaan penyerahan anak bagi setiap pasangan suami istri yang dianugerahi anak, dan memang selama pandemi ada banyak hal yang harusnya kita kerjakan tertunda, dan kemudian harus saat-saat sekarang ini. Dalam hal ini saya sampaikan kepada kita semua betapa pentingnya penyerahan anak, karena ketika anak itu terlahir, saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau secara latar belakang ya semua kan Tuhan Pak yang ngasih. Saya katakan betul. Tetapi dalam hal ini, saudara-saudara, karena di dalam dunia ini ada sosok yang lain dari Tuhan dan kasih-Nya, yaitu ada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, di sana ingin memanfaatkan semua cara. Kalau untuk orang dewasa, dikatakan dalam firman itu, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Dan barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Nah, terkesan Tuhan kok kejam, Pak. Injil Yohanes menerangkan bahwa sesungguhnya siapa yang dalam keadaan dia tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukuman itu. Jadi hukuman ini bukan karena Tuhan itu seneng hukum gitu, enggak. Tetapi sesungguhnya sejak kakek buyut kita ini sudah tergelincir dalam kuasa dosa dan takluk pada kuasa kegelapan, maka yang terjadi seolah sudah kalah janji. Semua keturunan itu ada di bawah kekuasaan dari penguasa dunia ini. Dan dia tidak mau tahu pokok gimana caranya bisa membinasakan semua orang. Dan iblis tahu benar prinsip yang sudah terjadi bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah, ada lanjutannya, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa itu adalah maut. Nah, ini yang dipegang oleh iblis, penguasa alam maut. Jadi kadang ada orang berpikir juga, ini rada ngembang ya. Pak, alam maut itu apa tempat hukuman buat iblis? Enggak, dia justru yang menguasai. Gitu loh. Dia yang menguasai. Dan seolah di depannya itu ada buku besar ya, catatan registrasi begitu, bahwa semua turunan Adam yang berdosa itu mati, nyawa, arwah harus turun ke alam maut. Dia enggak mau tahu. Bangsawankah, iya kan, rakyat jelata, bodoh, pinter, orang kota sampai udik, ya dimanapun. Dia pokoknya berpikir nih, turunan Adam mati mesti bawa. Harus kayak magnet nyedot seperti itu. Nah itu yang membuat manusia dinamakan tidak selamat. Manusia ada di bawah hukuman. Jadi, tapi dia lahir Pak, kan belum melakukan kejahatan. Tetapi hukum itu tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap
nafas arwah orang yang keluar dari ya orang hidup. Itu dah. Dia bilang, ini. Nah untuk itu kan Yesus butuhnya turun ke situ. Untuk menyelamatkan kita, merebut kembali, membayar harga tunai itu artinya bahwa dia sudah menggantikan kita. Substitusi itu, proses pergantian. Jadi kita harusnya di situ, dia masuk supaya kita enggak usah masuk ke situ. Nah ini iman Kristen itu dahsyatnya di sana. Sementara di dalam pemikiran pada umumnya tidak bermaksud membanding-bandingkan dan juga kita tidak bermaksud untuk mencampuri kepercayaan, keyakinan agama saudara kita yang lain, tidak. Melainkan ya apa yang harus dikerjakan ketika sadar dosa, maka berlomba-lomba untuk berbuat yang baik. Itu pada umumnya seperti itu. Beramal, lakukan ini dan itu dengan harapan supaya nanti perbuatan yang baik kita, amalan kita itu bisa mengimbangi dengan posisi dosa. Nah, ketika orang berkeyakinan seperti itu, ya monggo. Tapi kalau orang tanya balik sama saya secara pribadi, sekalipun predikat saya pendeta, Bapak bisa enggak kebaikan Bapak mengimbangi ya dosa dan jahat itu tadi? Saya bilang enggak bisa. Ya enggak bisa, karena enggak sebanding. Itu kalau secara perbuatan. Berapa kali sih kita nolong orang, ayo ibu bapak kita sama-sama evaluasi dalam hidup. Terus kalau kita berbagi dari apa yang kita miliki, banyak yang kita kasihkan orang atau banyak yang kita pakai sendiri? Secara umum, tolong jawab yang di sini dulu. Nah, kurang jelas pertanyaannya. Kalau ketemu orang ngemis, kita buka altas kita, isi duit, kira-kira cari yang paling gede nominalnya atau yang paling kecil? Ini enggak jawab ya kebacot aku mau naik mulai. Kira-kira gimana? Iya loh. Wajar manusiawi. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan itu. Nah, mana mungkin bisa ngimbangi? Padahal kalau namanya jahat itu, lihat orang seneng kita susah aja, itu sudah jahat. Ya, lihat orang menderita kita seneng, itu sudah jahat. Mampukah kita nolong banyak orang? Ini kalau saudara kita yang berkeyakinan begitu, monggo. Ya, saya sampaikan, silakan. Tapi saya tidak mampu untuk itu. Dan untuk itulah saya bersyukur kepada, tolong siapa? Tuhan Yesus. Siapa dia? Sang Firman. Firman yang keluar dari Allah, yang disebut anak Allah, dan dia yang nolongi kita. Paulus sampai berkata, celaka aku manusia terkutuk. Karena tiap kali aku berniat berbuat baik, tahu nggak lanjutannya? Yang jahat sudah mendahuluinya. Nah itulah kita. Makanya kalau kita mau mengandalkan kebaikan itu, enggak akan. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kita mengucap syukurnya itu di situ. Nah, orang yang datang pada Tuhan, ya, karena dianugerahi, anugerah itu diberikan kepada semua orang. Tuhan itu tidak, oh ini Kristen yang diperhatikan, enggak, Tuhan Yesus tidak pernah bawa agama Kristen. Tidak pernah bawa agama Katolik. Kalau ada, agama itu dibawa oleh tokohnya. Itu konsep agama lain. Gitu loh. Nah itu boleh kita omong, memang itu konsep agama lain. Umpamanya, kalau Buddha itu tokoh yang membawanya adalah Siddhartha Gautama. Ya toh, Konghucu itu Confucius ya. Itu tokohnya dianggap pembawa ya, nabi yang bawa agama itu, saudara-saudara, dan yang lain-lain. Apakah Yesus datang bawa agama? Alkitab tidak ada sepotong ayat yang mengatakan Yesus datang bawa agama Kristen atau Katolik. Ya, kita sebut itu aja. Karena yang ada kan di Indonesia itu
Katolik, ya Kristen, Protestan, maksudnya kan gitu. Tidak ada. Yang dibawa oleh Tuhan adalah apa? Keselamatan. Yang dibawa oleh Tuhan, buah dari keselamatan itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah dua kata yang punya makna penting, yang terpisah sebetulnya. Kalau ada damai, baru ada sejahtera. Nah, urusan sejahtera ini damai dengan siapa? Dengan yang di sono. Makanya untuk perdamaian ini tidak mungkin kita yang bisa melakukannya kecuali Dia, gitu loh. Coba kita baca ayat Nats itu ya di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, Ibu Bapak. Ini saya rasa perlu doktrin dasar ini. Nanti baru kita akan masuk pada khotbah aplikasi dalam kehidupan ini. Silakan anakku Indra Wijaya, Diaken Indra. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, Ya. lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Semua katakan amin. Ya kan 5 ayat 10. Ketika kita masih seteru, ketika Simer, ya kan, Pak Gatot, Pak Henry, itu seteru dengan Allah. Saya dulu kan jahat. Ya, berulang kali saya bilang, masa muda saya udah habis-habisan. Ya, tapi itu Tuhan datang. Kristus datang untuk apa? Menyelamatkan, mendamaikan. Ini kita mau Natalan gitu loh ya, supaya kita tahu Natal itu apa. Ada ornamen Natal kayak gini nih, boleh di rumah dipasang kalau ada. Ya nggak ada, nggak apa-apa. Kalau ada di teras, di pot ada pohon cemara, mau dibawa masuk, dikasih penjor lampu lap-lip kayak gitu, ya boleh. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Ada yang pernah tahu, Pak, tanya, Pak, daun kelorak boleh nggak untuk pohon Natal? Ya nggak apa-apa, pohon apa saja. Cuma itu kan filosofinya aja gitu loh. Ya kan? Keluarga Pinus itu dia punya daya tahan di segala keadaan, segala cuaca. Di pegunungan hidup, di jalan Ahmad Yani. Ya, Petro ini jalan Ahmad Yani ya kalau tidak salah. Oh itu kan pohon cemara itu, sebagian ditebangi itu. Saudara, panas, dingin, hidup lah, itu maksudnya Kristen itu gitu. Kalau fondasi imannya benar, tahu gitu loh, bahwa waduh aku ini carut marut ini, gak karuan ini. Kalau Tuhan tidak datang, Tuhan Yesus itu Sang Firman datang dan memberitahu, dia datang ke dalam dunia itu untuk sebetulnya intinya mampir gitu. Ya dia menyelesaikan, intinya itu ya Ibrani 2 ayat 14 itu. Dia turun ke alam maut. Menggantikan saya dan saudara itu. Menaklukkan iblis artinya apa? Iblis tidak punya lagi kekuatan, kuasa untuk setiap orang yang namanya di situ sudah dihapus sama Tuhan. Nah ini orang yang turunan Adam, dia menyerahkan persoalan dosanya ini, aku udah jadi lawyernya ini. Aku udah jadi ya pembelanya yang agung. Setan kamu ndak punya hak untuk mereka. Nah kalau dasar iman kita itu seperti itu. Ya makanya butuh pertobatan. Bagaimana menerima kasih karunia, proses pendamaian itu. Sikap hati. Dengan hati orang itu percaya ya, dan dengan mulut orang itu mengaku. Nah orang yang bisa percaya dan mengaku orang dewasa, makanya orang dewasa ya itu dipermandikan. Karena syarat permandian di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 dan 38, nah itu bisa dilakukan, silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih. Ini
Ya, ini Bible study dulu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dasar iman, Kisah Rasul 2, ayat 37, 38. Ini mesti saya ulang-ulang ini. Kenapa ayat 38? 37 dulu, dia sadar dengan firman. Bayi, enggak ngerti masih. Ya kan, enggak ngerti. Makanya kalau ada pendapat atau gereja lain, oh bayi itu dibaptis. Di Alkitab enggak nampak petunjuknya. Gitu loh, enggak nampak petunjuknya. Yang dibaptisnya adalah orang yang sadar. Setelah diberitahu bahwa keselamatan itu disediakan. Bagi orang yang menghargai kasih karunia itu. Sadar, percaya, bertobat, akan dapat ini. Dikatakan apa? Kamu diselamatkan. Artinya diselamatkan itu bukan nanti Pak kalau mati nggak masuk neraka. Bukan itu, tok, bukan. Artinya diselamatkan mulai sekarang ini kita lepas dari cengkeraman setan, iblis, wewe gombel, gendruwo, sing bau reksa, dadek bengek. Kita bebas, lepas. Rumah depan kuburan, membelakangi kuburan, sebelah kuburan, di atas kuburan, tidak masalah. Yang percaya katakan amin itu. Kalau nggak ada, pada saya ngomong amin, karena rumah saya itu tinggal di atas bekas kuburan. Kira-kira ada tulang belulangnya orang meninggal di situ dulu ada apa enggak? Enggak tahu juga. Wong udah jadi. Iya kan? Faktanya ada orang yang gali-gali itu katanya masih nemu juga yang lalu-lalu itu tahun 84 itu. Bikin fondasi pagar tahu nemu peti saudaraku. Tapi orang kita itu kan kreatif. Peti mati zaman dulu kan jati tebel itu. Pinter dia digunakan, wis duit pas-pasan, tuku perabot rumah enggak ono, nemu peti mati, dijadikan lemari. Tinggal masang engsel aja tutupnya, iya kan? Nah, itu malam-malam kadang-kadang kriet gitu ya. Ya buka tutup. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Enggak ada masalah. Pak Pendeta percaya ada tempat angker, percaya. Terus gimana Pak? Ya gak apa-apa. Loh gitu loh. Ada tokoh pengkhotbah lain. Makanya orang seperti itu ya gak diganggu sama setan katanya gitu. Karena sesama setan tidak saling mengganggu. Viral itu, ada viral gitu. Ya gak gitu, wong setan itu sukanya aneh-aneh kok ganggu-ganggu kok. Jadi yang diganggu itu ya itu karena itu di bawah kekuasaannya. Kenapa enggak ganggu? Walah. Sampai ada mitos. Enggak semua orang Kristen tuh makan babi, tetapi katanya orang Kristen tuh panas, setan tuh takut. Lu kenapa? Suka makan babi. Terus dianjurkan, kamu mau ditakuti setan, mangano babi. Ya, nah itu kekeliruannya gitu. Tapi ya karena itu ada kaitan cerita kan. Yang di Gadara itu orang yang dirasuk setan, disuruh keluar, setannya minta izin sama Tuhan Yesus, masuk di babi. Babinya disembelih, yang makan siapa? Orang Kristen. Ya, jadi begitu babi dimakan kan ikut, setannya ikut dimakan. Oh, digiling di sini dia WA sama setan yang di luar. Jangan deket-deket sama Pak Indra. Ya, nanti kalau kamu disioba kayak aku ini nasibnya gitu, minggir akhirnya. Jadi kalau ada setan, wewe gombel, demit begitu itu ya, deketi Pak Indra, minggir dia. Ya, kecuali kuntilanak. Gak enak itu ya. Sama kuntilanak segala macam enggak ada yang bisa ganggu saya dan saudara. Makanya dalam bahasa Jawa ya, setan ora doyan, demit ora dolit. Itu bukan slogan itu. Itu benar-benar saudara yang dikasih Tuhan ya. Sekali lagi bukan slogan. Kita enggak perlu lagi berdamai-damai dengan setan, dengan kuasa gelap gitu, enggak. Iya kan? Lu gimana Pak damai? Lah itu kasih sesaji. Oh tempat ini ada yang nunggu, kasih sesaji. Lah itu nyogok, itu nyuap. Ya, setan kadang-kadang hati-hati loh, kamu kena undang-undang. Sampai setannya ngomong gitu. Ya, karena kebiasaan suap menyuap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati gitu. Nah kita enggak ada gitu. Juga enggak perlu kita ngomong ada yang ganggu-ganggu di rumah terus ngomongnya gini, setan kamu jangan ganggu-ganggu ya, kita baikkan aja. Aku juga enggak akan ganggu kamu, kamu jangan ganggu aku. Gitu. Itu macamnya orang. Gimana Pak gitu? Gak ada, setan tuh gak ganggu itu, dia usil kok.
Terus ada yang lebih bijaksana lagi ngomong, setan jangan ganggu, aku juga nggak ganggu kamu. Nek perlu ewangono suge ya untuk aku. Nah, itu ada. Kira-kira ada yang di sini masih gitu nggak? Ya bertobat ya. Orang yang minta sama setan tuh bakalnya sengsara. Karena dia akan pulang ke rumah setan, udah pasti. Jadi anak siapa kita gitu loh. Anak Tuhan pulang rumah Tuhan, anak hantu pulang mana? Rumah hantu. Jadi sekali lagi, inilah saya tetap mengumandangkan bagi saudara yang belum dipermandikan, itu sesegera mungkin. Anak-anak kita yang sudah mulai akil balik, dia sudah sadar untuk sadar bahwa diriku ini butuh pertolongan dari Tuhan. Nah itu daftar baptis. Nah sedangkan anak kecil itu belum punya kesadaran. Itu dasar ayatnya ada di dalam Markus pasal 10 ayat 13 mulai. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, nah ini dasarnya. Makanya opa-opa, oma-oma, ingatkan anak-anakmu yang mungkin dah punya cucu ya, punya anak kecil. Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan memberkati. Ini kata menumpangkan tangan memberkati ini sekaligus memutus, memotong mata rantai kutuk, mata rantai kuasa dosa, mata rantai kuasa gelap. Diputus sama Tuhan. Gitu loh. Lah oleh karena Tuhan kemudian mengangkat orang-orang yang ditentukan menjadi hambanya, diberikan mandat, diberikan ya, didelegasikan kepada salah satunya kami, hamba Tuhan. Untuk apa? Menumpangkan tangan, tetapi sesungguhnya yang kita imani ini adalah Tuhan Sang Gembala Agung itu sendiri yang melaksanakannya. Dan meyakinkan kepada kita bahwa kutuk ini harus diputus, kalau enggak, apalagi tanpa sadar kita. Ada orang proses kehamilannya nunggu kapan kok enggak dikasih anak. Ya begitu alpa dikasih minum-minuman oleh ya saudaranya yang berniat baik, ya mau nolak segen, tapi kalau saudara tahu sadar tolak, dah saya doa aja. Mungkin orang tanya, Pak kalau kami punya uang mau ikuti program ya di dalam ilmu kedokteran boleh, bayi tabung, bayi gentong, ya apa nih gentong terus. Ya, tabungan itu ya, saudaraku tabung apa Pak LPG? Ya, boleh Pak, ada duit silakan, enggak apa-apa. Tentu doa bolak-balik yang bisa ngasih anak, tolong sebutkan siapa saudaraku? Lo ada teori, mau anak laki itu ya teorinya gini, omong kosong. Ya, saudaraku itu tidak terbukti gitu loh. Jadi siapa kita bisa menentukan itu, kecuali kalau mungkin ada rekayasa genetika itu, kemudian dipilah, dipisahkan ya sel itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau toh mungkin sampai terjadi itu pun juga atas izin Tuhan. Kalau enggak ya enggak mungkin. Terus jangan terus berpikir, anak satu gender semua, ini perempuan terus Pak kami itu pengen Pak punya anak yang lain umpamanya ya, atau laki terus saya itu pengen Pak, bayangkan anak perempuan itu kan bisa dikuncir, padahal anak laki dikuncir ya iso loh, iya toh 5 gitu, siji loro ya kiwa nengen terus tengahnya gini dul gitu ya saudaraku, kayak di film Boboho itu loh ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada loh ya, terus kemudian karena nggak punya keturunan Pak, terus itu saya uber aja itu. Menurut tradisi kami, menurut budaya kami, hati-hati. Saya perlu menegaskan bahwa hubungan suami istri di luar pasangan yang sah, yang diteguhkan, diberkati pernikahannya adalah perzinahan.
Jadi kalau sampai orang tua Kristen menyarankan, Pak di Alkitab kan ada Pak, siapa? Sarah Pak. Mengizinkan supaya Abraham dengan siapa? Hagar. Masalahnya berkepanjangan loh sampai sekarang. Tidak rukun. Loh iya. Pokok sesuatu yang di luar itu. Nanda. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, manage perkawinan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, standarnya lepas dari ya hukum Tuhan dan hukum pemerintah ketika pasangan itu sudah berpulang. Di luar itu tidak ada. Apapun alasannya. Bagaimana Pak kalau sakit-sakitan? Bukankah waktu di altar itu kalau zaman dulu kan janji setianya, baik waktu kaya ataupun, ayo bareng, waktu kaya sambil mengenang ini, waktu kaya ataupun miskin, baik waktu sehat ataupun, loh lah ya, lo kok sakit mau ditinggal? Kurang ajar. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, apapun. Saudara-saudara, ini penting sekali. Saya mengarah ke situ. Nah kalau pasangan terus kemudian alasan apapun jalan bareng lagi dengan orang lain, biasa lagi. Saya pikir ini dasar imannya kayak apa sih gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu saya sampaikan. Pak, bagaimana kalau sudah di dalam, ini saya lemparkan ya, kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan sudah bisa tanyakan, atau waktu baik ibadah onsite ataupun online saya akan memberikan jawaban-jawaban hal-hal yang berkaitan dengan ini. Tolong saudara bisa membangkitkan saya untuk terus belajar juga ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Dulu perkawinan belum dalam pertobatan, sudah divorce, kemudian berjalannya waktu, bertemu bersama dengan yang beriman, seiman jalankan, itu lain urusannya. Perlu saya sampaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi begitu sudah di dalam iman ini, ya sudah. Hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu yang akan menyebabkan prahara itu juga terus harus diusahakan dikikis. Ini mengembang aja kaitan dengan perilaku kehidupan saudaraku. Tetapi kembali kepada tadi penyerahan anak itu betapa penting karena si anak kecil itu belum ngerti dia bertobat bagaimana, maka Tuhan datang ya untuk apa? Menumpangkan tangan, memutus kutuk. Karena apa? Tadi juga tidak mustahil ketika waktu nunggu datangnya bayi, ya ada yang ini minuman, ya kita nggak tahu juga barangkali disuguh oleh keluarga yang niatnya baik, kita juga tidak nyalakan, tetapi kita kan tidak boleh. Jangan minta sesuatu kepada selain Tuhan Yesus. Ini udah pasti. Mungkin saja kita minum, yang kita makan. Saudaraku dikasih Tuhan, terlahirlah kemudian bayi. Ini dari Tuhan. Roh itu Tuhan. Tetapi seolah-olah ada hal-hal titipan, rentetan dengan praktek ya. Obatan, praktek okultisme, praktek tahayul. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi nanti dalam keberlangsungan anak itu. Maka butuhnya waktu kecil supaya jangan berlarut-larut, sesegera mungkin ya. Kemudian ya dibawa kepada Tuhan yang memutus itu dan menggantikan berkat atasnya bagi orang berdosa. Kalau enggak ya saudaraku dikasih Tuhan, berkat itu tidak dialami. Karena ada kutuk itu akan masalah berkelanjutan. Gampang ketemu pergaulan dikit anak itu dalam pertumbuhannya ataupun mungkin orang udah dewasa. Ya ada kerentanan secara spiritual. Begitu gampang hanyut. Kenapa ini? Ada hal-hal tadi. Silakan dibaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14 silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain
sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, jadi kita lihat ini. Yesus ya yang berkorban itu untuk apa? Menggantikan kutuk itu dengan berkat yang pernah diberikan kepada Abraham. Berkat Abraham itu artinya bukan Abraham itu bisa memberkati. Berkat yang sama yang pernah Allah berikan kepada Abraham. Nah, maka kita melihat dalam kehidupan Abraham, Abraham itu dikenang dan terus disebut-sebut oleh orang Israel itu tiap kali dia berdoa itu, ya Allah Tuhannya Abraham. Kemudian turun ke generasi berikutnya siapa? Ishak, yang ketiga siapa? Dan Yakub. Orang Israel sampai sekarang tuh kalau doa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Ini karena sosok Abraham itu sangat-sangat dalam keberkatan. Dan ingat, berkat itu bukan materi semata, ya. Berkat itu adalah privilege, hak istimewa, di mana ada dalam naungan, dalam perlindungan yang dari Tuhan. Nah ini kan tadi saya sampaikan. Orang kalau nggak ada kaitan dengan kutuk, dengan kuasa gelap, dengan kuasa dosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dalam pagar tembok. Penjagaan dari Tuhan itu berlaku. Tidak ada santet yang bisa mengenal saudara, yang percaya katakan amin. Tidak ada guna-guna yang bisa mengenai saudara, yang percaya katakan amin. Tidak ada teluk, tidak ada segala macam japa mantra yang bisa mengenai saudara yang beriman sungguh-sungguh. Ada dalam pagarnya Tuhan, yang percaya katakan amin. Soal kita jangan jarak. Jarak itu apa tuh? Belah kerak. Apa Pak Simer? Iya, kebablasan. Makanya ada cerita pewayangan itu loh, ya selalu saya sebut. Ya kan, waktu suaminya Sinta itu mau pergi, suami Sinta siapa? Dia kan Tio. Ya, itu mau keluar dia kasih itu serbuk mantra itu. Dan dipesan, Sinta, jangan kamu keluar dari situ. Aman kalau kamu di situ. Raksasa, buta kala, segala macam ya di situ ndak akan bisa nyentuh kamu. Lah ini sebetulnya adalah hak istimewa yang diberikan anak Allah itu ya kepada setiap orang beriman. Yang contohnya diberikan kepada Abraham pada masa itu di dalam pasal 15 kitab Kejadian, Pak. Coba. Pasal 15 ayat yang ke-6 itu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, puji Tuhan. Yang kata percaya diperhitungkan itu ya sebagai hal di mana terjadi satu hubungan yang baik dan Abraham ada di dalam jaminan daripada Tuhan. Terus kemudian Allah berfirman, Abraham, aku adalah perisai bagimu. Dan dikatakan di situ, aku adalah perisaimu, aku adalah pagar yang memagari kamu gitu loh. Ini apa? Bukan cuma kaitannya, Pak bebas dari gangguan kuasa-kuasa gelap tadi. Iya, asal aja Tuhan minta. Jangan keluar iman, jangan berbuat yang aneh-aneh. Pelanggaran atau dosa, kalau minta ampun pasti ada ampunannya. Yang percaya katakan amin. Tetapi itu akan menjadi perusak. Jadi tepung mantra pagar buat Sinta itu, yang karena Sinta dalam cerita itu kan tertarik. Ada Kijang Kencono itu adalah jelmaan dari raksasa yang saking pinginnya dia keluar dari situ dan langsung dia dibawa oleh raksasa itu. Pergi ke Ngalengka Dirojo, ya itu kalau bahasa Jawanya, ke Alengka, itu tempat ya basis base campnya para raksasa itu. Nah saya demen gitu loh, menyaksikan kehidupan baik itu cerita klasik ataupun hal-hal yang kaitan kisah modern, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam kisah modern umpamanya apa? Banyak orang Kristen sekarang itu nuntut yang serba instan gitu. Ya, maunya itu kalau bisa mempunyai baling-baling ajaib dan kantong ajaib. Seperti siapa? Nah, seperti Doraemon. Ya, nah ini yang modern ya kan, siapa orang yang nggak pernah lihat itu.
Saudaraku, asal jangan yang modern, cerita rada yang kemarin itu Pak Oga, cepet dulu. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau sudah sikap kita salah, sikap kita keliru, ya itu tadi, pengennya yang begitu. Ya, jangan nuntut yang serba instan, justru hidup mesti berjuang, melewati kesulitan, melewati perjuangan, melewati penggodokan dari Tuhan, dan itu baru kemudian nanti bisa mencapai hal-hal yang baik. Orang Kristen ketika dia melanggar, cepat minta ampun, cepat klarifikasi, rekonsiliasi dengan Tuhan. Tapi masalahnya ada retak, ada cacat. Nah ini yang membahayakan. Untuk apa? Setan itu bisa ganggu. Kekristenan itu kan spiritualitas yang harus nyata di dalam hidup kita. Kita tidak bisa terus berpikir, itu, kita berpikir yang modern, yang maju. Setan itu apa ada, Pak? Siapa bilang nggak ada? Kalau bilang nggak ada, berarti nggak percaya Alkitab. Nggak percaya Alkitab berarti nggak percaya Tuhan. Tapi bukan tipe saya yang dikit-dikit, wah ini setan, wah ini sakit, ini pekerjaan setan. Lihat dulu. Ya, orang beriman itu di dalam jaminan Tuhan. Kaitan dengan setan, pekerjaan kegelapan. Enggak, makanya kalau ada pendeta dikit-dikit, waduh ini anak Tuhan setia. Tapi ini gangguan. Mungkin dia ada masalah kerjaan nih dengan saingannya. Makanya dia kena sakit begini, sakit begitu. Saya enggak sepakat. Jangan punya iman yang menganggap Yesus itu receh. Orang sakit karena kebodohan kita, sibuk nyari duitnya, euforia, dapat banyak, lupa makan, lupa istirahat, saking demennya begitu. Sakit. Iya kan? Saking gak tahu memanage diri sendiri dengan baik. Gak bisa mengendalikan stres, ada beban sedikit aja, wah jadi masalah besar dalam hidup. Akhirnya sakit, itu bodoh. Ada karena virus, bakteri, dan itu fakta. Daya tahan manusia itu sangat terbatas. Maka daya tahan yang fisik itu sangat dipengaruhi dari dalam. Makanya masa pandemi dulu kita selalu kenal istilah apa? Imunitas, supaya terus ya imun, apalagi gitu loh. Amin. Iya kan? Nah ini kaitan, jadi jangan terus kemudian, wah ini mesti setan. Enggak. Anak kecil demam, terus rodok ngomyang. Wah ini ketempelan. Saya ngomong siapa? Bapak berarti yang ketempelan siapa? Bapak ketempelan apa? Duit. Iya toh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena sibuk itu, kurang perhatian sama anak. Si anak ini mikir, aku nek loro ditari mangan wae, tapi nek aku waras, njaluk cekere dijanji 2 wulan engkas. Umpamanya gitu loh. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya toh, orang tua kan gitu toh. Nek sakit njaluk apa nak? Tatu kono. Panganan sing enak apa? Ya. Holan lagi bretok, hebret-tok. Umpamanya, ya lah, merek sing apik-apik putih kabeh gitu. Pahit. Sama, orang tua juga gitu kan. Anak sing sayang kan gitu. Nek lorong bapak njaluk apa, ibu njaluk apa. Ya, itu anak yang baik masih. Anak yang enggak baik itu waktu hidup orang tuanya minta apa enggak pernah dikasih. Tapi nek wis di kuburan digawani macam-macam panganan sing enak. Itu keterlaluan. Iya toh. Tapi nanti yang makan siapa gitu pusingan. Apa yang di makam itu ya nih Sesia ya kamsia gitu kira-kira gitu. Bu Nanang kira-kira yang makan siapa gitu. Iya, begitu anak cucunya makan, ya toh. Ya, namanya keyakinan itu gimana sih?
Nah, kepercayaan begitu gimana? Ya monggo, kan kita ngomongnya cuma di sini. Iya kan? Kita juga enggak mah itu. Tetapi kalau di sini saya bilang ya itu tadi. Orang tua sakit, anak sakit. Minta apa? Kasih ini ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, disayang-sayang gitu ya. Wis lah, wis apik timbangane enggak blas gitu, ya kan? Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus. Iki mau kan gara-gara panen enake apa tadi Pak Indra? Kenapa Abraham? Diberkati, dijagai, dilindungi. Anak Tuhan juga begitu ya. Kalau sampai anak Tuhan salah lagi gimana? Bertobat. Tapi kalau toh bertobat kadang masih ada bekas. Ayo coba kalau kita salahnya nipu orang gitu. Minta ampun sama Tuhan, diampuni enggak? Kita udah berhenti enggak nipu lagi. Tapi masih orang curiga enggak ke depan? Butuh waktu itu. Ini loh saudara-saudara. Makanya mikir 2 kali itu. Kalau kita itu udah membuat modus, sadar di kemudian hari, berhenti, dan kita sudah mulai klarifikasi mengusahakan untuk ya seperti Sakius, aku akan kembalikan sekian kali lipat orang yang saya tipu, dia sudah lakukan. Makanya dia butuh woro-woro gitu. Kalau belum ada itu, kita sudah berhenti pun, orang masih curiga. Dan itu sebenarnya kecurigaan itu baik. Itu adalah Tuhan ingin supaya kita betul-betul bertobat. Ya. Kadang kalau kita itu merasa yakin, aku sudah nikmati berkatnya Abraham. Abraham tuh pernah salah. Salahnya di mana saudara? Dia menyalahgunakan hak istimewa, dia pikir dia bisa melakukan apapun. Dan akhirnya dia juga menanggung malu. Coba kita buka Kejadian pasal 20. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6. Silakan Pak. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Kadang orang tuh berpikir gini, Pak, orang yang hidup di dalam berkat Abraham itu betul-betul ada di dalam jaminan ya Pak? Ya. Tapi tiap kali kita mulai keluar dari pagar ya perisai Allah, penjagaan Allah, karena kita sedang berpikir tentang suatu keuntungan, ya keuntungan itu bisa dalam bentuk perlipat gandaan, keuntungan itu bisa juga demi perlindungan apa yang ada pada diri kita, dan akhirnya kita menyimpang. Overconfident, kebablasan percaya tetapi menyimpang. Ini ceritanya apa nanti kalau sudah baca ayat 1 pasal 20 ini sampai ayat 18. Bahwa Abraham itu berada di tengah-tengah wilayah kekuasaan Raja Abimelek. Dia diberkati pasangan namanya Sarah itu. Ya barangkali bukan cuma beautiful ya, tetapi ya charming, ya inner beauty lah. Apalah diterangkan mungkin dalam bahasa yang pokoknya wong denok wong ngayune piye gitu, ya kan? Abraham kemudian ngomong, nanti kalau kita ketemu orang tanya, jangan kamu bilang istriku ya. Dia pikir hak istimewa itu bisa dia gunakan apapun cara-cara yang menyimpang sekalipun, ya. Katakan kalau kamu itu siapa? Ada yang tahu? Saudara, adik. Siapa ini? Lo bahasanya Bu Nanang. Watak meme. Siapa ini? Ini anak adikku. Karena pikirnya Abraham, kalau nanti sampai kamu aku bilang ya istriku dan kamu bilang bahwa aku ini istrinya ya Abraham, jangan-jangan malam aku dibunuh dan kamu diambil. Kita seringkali bersikap seperti itu. Bagaimana nanti kalau sampai orang melakukan tindak begini ke kita? Bagaimana nanti kalau sampai orang lain akan merugikan kita?
Bagaimana nanti kalau kita mengalami kesulitan lagi dalam hidup ini? Padahal hidup sudah aman, lancar, dijamin Tuhan. Setan aja gak berani nyentuh kita. Dari satu sisi ini rada paradok. Dari satu sisi kurang percaya ke Tuhan, sisi lain over percaya bahwa seolah-olah ya karena Tuhan percaya ke aku bisa berbuat segala sesuatu. Nah ini juga masalah. Jangan ya. Akhirnya yang terjadi dia ngomong sama Abimelek, ini adikku, oleh Abimelek, ya sudah kalau gitu kamu jadi ipar mulai sekarang, diambil. Dijadikan istrinya Abimelek yang kesekian. Dan saudara tahu, tidak dijelaskan itu berlangsung beberapa saat, yang pasti ya Sarah tidak sampai disentuh oleh Abimelek. Mungkin Abimelek dibuat ya Tuhan mengalami apa yang terjadi kita tidak tahu. Tetapi menyebabkan seluruh keluarga Abimelek mengalami sakit dan bahkan dikatakan Tuhan sampai membuat semua perempuan termasuk istri Abimelek mandul. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini dampak ketika saya dan saudara dipercaya Tuhan, diberkati Tuhan, ya ditopang oleh Tuhan. Tetapi kita salah langkah. Yang seharusnya kalau kita berpikir yakinlah kalau memang Tuhan percayakan rezeki ini nggak akan bisa diambil orang, makanya di kantor dicegal, dirongrong, nggak usah takut gitu loh. Kalau memang itu rezeki buat saudara, ya memang itu nanti orderan buat saudara. Kalau memang Tuhan akan memberikan kesempatan, ya promosi buat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya itu udahlah, yakini aja. Kalau kita salah bersikap, kita nggak mendatangkan berkat, malah mendatangkan laknat bagi banyak orang. Makanya orang tuh kalau mau mengeterapkan di dalam hidup, ya firman Tuhan aku mau jalankan, ayo utamakan ke orang lain itu. Kalau pikiran saudara, suami aja mikirkan keutamaan istri. Istri mikirkan ini gimana aku nyenengkan ya suamiku, suami aku pengen nyenengkan istri. Orang tua juga aku pengen nyenengkan anak. Nggak sibuk cari senangnya sendiri. Ya anak juga berpikir aku nanti kalau sudah dituntun Tuhan aku pengen nyenengkan orang tua. Makanya selalu saya wanti-wanti dalam bina pastoral pramerit buat mereka, selalu saya bilang, kalian sudah menyusahkan saat mamamu mengandung, melahirkan, membesarkan kalian kedua orang tua. Ini setelah kalian nikah belajar mandiri ya. Kalau mau membagikan kesedihan, nggak usahlah. Kalau kamu menyampaikan berita yang menyenangkan kepada orang tuamu itu sudah jadi berkat luar biasa buat orang tuamu. Dan ini selalu saya sampaikan kepada anak-anak kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena ini konsepnya seperti itu. Saya pun orang tua, setua apapun saya bilang, jika masih dipercaya oleh Tuhan, saya masih memikirkan gimana bisa menyenangkan anak-anak, cucu, cicit kalau masih dikasih kesempatan. Tidak ada di dalam benak pikiran saya bahwa ya nanti anak-anakku, kalian mesti balas budi ya ke aku. Nah, ini enggak. Tapi kalau anak sudah dituntun firman Tuhan, udah otomatis, enggak mungkin enggak. Mereka juga akan memberikan perhatian kepada orang tua yang setuju, ngerti, katakan amin. Sama-sama saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka jadi orang tua selagi masih bisa dimungkinkan lakukan yang terbaik. Tentu orang tua tulus, tidak akan pernah kemudian barangkali mengungkit dan lain sebagainya. Begitu juga anak sadar bahwa sedemikian ya orang tua sudah melakukan yang terbaik. Dan selalu saya katakan, pikirkan bagaimana menyenangkan orang tua. Dengan membawa berita yang baik, berita yang menyenangkan, menambah semangat orang tua itu sudah berkat besar. Sekarang yang tua-tua sama besan, usahakan gimana bisa menyenangkan besan. Ya salam kasih, WA sehat ya, Tuhan memberkati. Wes omong-omong sing akeh-akeh malah banyak omong semakin banyak apa? Banyak salah, Alkitab masih tahu. Ngomong singkat aja, aku terus doa loh buat jenengan, ya, buat sampean, buat Anda. Seperti itu aja. Gitu tuh tak ngomong gini tuh ada yang sempat tanya, kira-kira satu hari berapa kali Pak? Ya 3 kali lah sebelum makan.
Ya itu ya disesuaikan aja gitu loh. Tapi jangan nanti mau Natal sama Paskah aja kesuwen. Iya kan? Nah kalau itu terjadi, apalagi kalau besan sama besan bisa ke gereja bareng. Waktu mungkin jajan bareng, iya kan? Saudara yang dikasih Yesus betapa bagusnya. Mertua sama mantu, mantu sama mertua, hubungan bagus, saling menyenangkan seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan nanti akan terus mengalir buat kita. Nah kalau kita mikirkan, gimana sih ini pengeterapan firman Tuhan untuk orang lain, nanti kan berkatnya Tuhan turun atas kita semua. Ya, begitu Abraham melakukan tindak kesalahan, Allah bicara kepada Abimelek. Abimelek, ini padahal orang bukan bangsa pilihan. Kamu salah itu, kamu ambil tuh dia bukan adiknya. Ini istrinya ini. Makanya aku tidak mengizinkan kamu menyentuh dia. Kembalikan ya Abimelek. Abimelek, aduh sembah sungkem. Iya Tuhan, kau tahu hatiku, engkau tahu aku niat suci. Wong dia ngomong ini adik, ya sudahlah. Saudara yang dikasih Tuhan, cuplikan dari perjalanan hidup ini, nanti saudara baca ya secara keseluruhan pasal itu, saudara akan melihat bahwa kadang-kadang kita sebagai orang beriman ini terlalu overconfident. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah keyakinan seperti itu kita meleset, jatuh di dalam sikap tidak percaya terhadap pembelaan dan campur tangan Tuhan. Hari ini, kalau saudara datang ada di dalam dua situasi seperti ini. Dari satu sisi kayak waduh over percayanya, tapi sampai nyimpang. Hati-hati, kembali jalan yang lurus. Kalau sampai saudara terus kemudian ya kurang percaya berkait dengan waduh dalam pekerjaan terlalu banyak kompetitor, ada masalah-masalah seperti ini nanti kalau aku tidak bertindak begini, kalau aku tidak pakai argumen begini, kalau aku tidak pakai alasan begini, nanti jangan-jangan stop. Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan akan campur tangan buat saudara. Kalau toh mungkin bidang usaha saudara yang satu nampaknya seret, toh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pintu rezeki yang lain juga dibukakan di situ. Jangan saudara berpikir yang buruk tentang Tuhan. Tuhan kita luar biasa, Dia baik dan Dia yang akan peduli kita semuanya. Jangan berpikir membela Tuhan ya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Hari ini, esok, ke masa depanan kita, hari tua kita, Dia yang bela kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Makasih anakku Indra, Tuhan memberkati dan semua pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian untuk menyelesaikan ibadah sesi 1 pagi hari ini. Kepada keluarga besar yang ada di online, Tuhan memberkati seperti yang ada di onset pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Lagu apa Pak Dudi? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Bu Kasno, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan. Bu Yono, Suko. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang Tuhan, semua anak-anakku yang ada di online, yang kami tahu Tuhan menopangmu semua. Yang Tony Bai, Willy, Iwa, segala sesuatu. Allah kita hebat dan ajaib, mampu membela kita. Amin. Keajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari saya undang dengan hormat
hormat, kita sama-sama berdiri, nyanyikan sekali lagi. Kemanakah Kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Amin, haleluya. Kami Perlukan keajaiban-Mu, kami kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Tuhan. kami perlu Kau Tuhan, kami perlu perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang ibadah onsite, yang hari ini juga online. Dari berbagai tempat hari ini Tuhan mengunjungi setiap kami, di mana kami berada. Oleh karena Tuhan melihat kerinduan kami, untuk kami terus mendapati tuntunan Tuhan, pembelaan Tuhan, jamahan dari Tuhan. Yang kami percaya Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang berubah, tapi Tuhan yang berketetapan, kekal sampai selama-lamanya. Hari ini apa saja yang menjadi PR doa anak-anak-Mu, baik dari tempat ibadah secara onsite ataupun online di tempat masing-masing, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan berkenan menjawab mereka satu persatu. Kami ada dalam perhatian Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan. Kami mengucap syukur kasih-Mu dapat kami lihat di dalam kisah bagaimana Tuhan juga memberikan pembelaan kepada Abraham, tetapi juga menolong dan membebaskan dari hukuman bagi Abimelek. Ini membuktikan Allah kami adalah Allah yang bijaksana, Allah yang tidak ngawur, Allah yang cermat, Allah yang sangat penuh perhatian. Dan perhatian terhadap setiap umat yang bergantung kepada Tuhan. Sungguh-sungguh akan dinyatakan semua janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab setiap kami hari ini. Tidak perlu terus dalam kekhawatiran, tetapi jangan sampai salah karena over kepercayaan. Mana merasa diri dalam pembelaan Tuhan, seolah-olah bisa melakukan yang salah sekalipun. Tuhan, tolong jamah kami, agar kami berperilaku yang tepat, sehingga berkat-berkat yang pernah Engkau berikan kepada Abraham, itu juga akan terus melimpah sampai ke anak keturunan kami, terus dalam naungan pemeliharaan Tuhan. Sekarang kami mau mempraktekkan dalam hidup ini, kami mau berpikir, berkata-kata, dan berbuat yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Ampuni kekurangan, kesalahan yang sempat ada pada kami. Dan Tuhan yang akan membawa kami terus ke depan di dalam kedewasaan rohani. Berkat Tuhan turun atas semua umat-Nya. Dan ibadah ini Tuhan yang menyempurnakan, pelayanan yang dikerjakan bersama oleh seluruh tim pelayan, baik yang nampak di depan, yang mempersiapkan semuanya, pasti Tuhan mencatat dan mengingatnya sampai dalam kekekalan. Pun demikian setiap persembahan yang sudah mereka aturkan ke Tuhan, yang sedang dipersiapkan untuk diaturkan ke Tuhan, Engkau lihat dan pasti kami yakin Engkau mengingatnya selama-lamanya. Dan Tuhan, Engkau membuat rahmat anugerah-Mu semakin melimpah atas setiap kami.
dan yang dikerjakan dibuat berhasil. Rumah tangga keluarga Tuhan berikan anggur manis dari sorga. Pasangan yang berdoa untuk mendapatkan anak, Tuhan jawab doanya. Demikian yang sedang berdoa untuk pasangan hidupnya, dengan semua persiapannya kiranya Tuhan menolong kami. Doa syafaat kami, Indonesia Tuhan berkati, bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk proses pembangunan gereja pasti sampai selesai dengan baik. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati semua yang berkiprah dalam hal ini. Hormat puji bagimu sekarang sampai selama-lamanya, dan rahmat anugerah-Mu Tuhan limpahkan atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang 2 kali menjemput kami, mengantar pulang ke sorga yang mulia, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. 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 Tuhan berkati, silakan duduk saudaraku. Dan kita akan jumpa dalam ibadah online malam jam 7 nanti. Tuhan memberkati kita semuanya. Serahkan pada song leader.